Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tetap sehat, kuat, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami, yang memampukan kami untuk menghidupkan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Keselamatan dari Hari ke Hari. Ayat intinya diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Keterangannya, kejatuhan Petrus tidak dengan tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan keyakinan atas diri sendiri membawa dia kepada kepercayaan bahwa ia selamat, dan langkah demi langkah ia merosot ke bawah sampai ia bisa menyangkal Tuhannya. Kita tidak pernah akan selamat menaruh keyakinan pada diri sendiri atau perasaan. Hanya di pihak sorga kita aman melawan pencobaan. Mereka yang sudah menerima juru selamat, betapapun kesungguh-sungguhan pertobatan mereka, janganlah sekali-kali diajar untuk mengatakan atau merasa bahwa mereka sudah selamat. Ini pimpinan yang salah. Setiap orang harus diajar memegang pengharapan dan iman, tetapi walaupun kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus dan mengetahui bahwa Ia menerima kita, tetapi kita tidak luput dari pencobaan. Hanyalah orang yang bertahan dalam kesukaran yang akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Mereka yang menerima Kristus, yang dalam keyakinan pertama mereka berkata, saya selamat, berada dalam bahaya percaya akan diri mereka sendiri. Kita diberi amaran, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Satu-satunya selamat bagi kita ialah tetap tidak berharap pada diri sendiri dan bergantung pada Kristus. Banyak orang yang menerima Kristus tetapi yang tidak pernah menjadi orang Kristen dewasa. Mereka mengaku bahwa manusia sudah jatuh, bahwa susunan tubuhnya dilemahkan, bahwa ia tidak layak mencapai akhlak yang pantas. Tetapi mereka mengatakan bahwa Kristus telah memikul semua beban, semua penderitaan, semua penyangkalan diri, dan mereka rela membiarkan Dia memikulnya. Mereka mengatakan bahwa bagi mereka tidak ada yang perlu dilakukan kecuali percaya. Tetapi Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius 16 ayat yang ke-24. Kita tidak pernah akan berhenti dalam keadaan yang memuaskan dan berhenti melangkah maju sambil berkata, saya selamat. Bila gagasan ini diberi tempat, maka dorongan supaya berjaga-jaga, supaya berdoa, supaya berusaha dengan tekun untuk maju mencapai hasil-hasil yang lebih tinggi menjadi pudar. Tidak ada bibir yang disucikan akan didapati mengucapkan kata-kata ini sampai Kristus datang dan kita masuk melalui pintu ke dalam kota Allah. Kemudian dengan sikap yang sangat sopan, kita dapat mempermuliakan Allah dan anak domba itu atas kelepasan yang kekal. Keselamatan dari hari ke hari. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menegur kita bahwa tidak ada ajaran dalam Alkitab ketika kita menerima Yesus, kita diselamatkan dan terlepas dari segala sesuatu dalam perubahan sikap. Justru dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan bahwa siapa saja yang mau mengikuti Yesus, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus.
Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus setiap saat, setiap hari. Karena apabila kita lalai satu hari saja, sesaat saja, maka setan akan menggoda kita dan kita bisa akan jatuh oleh karena kepercayaan diri kita. Untuk itu, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memanggil kita. Mari datang dalam penuh kerendahan hati, datang memohon kepada hadirat Tuhan untuk menuntun kita, menguatkan dan menyanggupkan kita setiap saat, setiap hari untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk terus berserah kepadanya dan terus menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bantu kami untuk menyadari kelemahan kekurangan kami, menyadari kebutuhan terbesar kami akan Engkau ya Bapa, kebutuhan kami akan roh dan akhir yang akan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia rohani, sehingga kami bisa menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan dan buah-buah roh bisa hidup nyata dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya Bapa kami bisa memiliki meterai Allah yang hidup, sehingga dalam setiap perjuangan iman apapun yang kami alami, kami akan terus bertahan dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Pagi ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberikanlah kesehatan, kekuatan, diberikanlah umur yang panjang, diberikanlah murah-murah rezeki dari sorga. Diberkati dalam segala usaha pekerjaan tangan yang dikerjakan, kiranya Engkau buat berhasil. Dan dengan pertolongan Tuhan, kiranya dalam setiap kesehatan, kekuatan, berkat-berkat, harta, talenta yang dipercayakan dapat digunakan semaksimal mungkin dalam pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa baru datang lebih dekat kepadamu. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua akan terus berharap bergantung sepenuhnya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.